Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di podcast perdana kami, Yapari Berbakti Setulus Hati. Setiap lembaga memiliki titik nolnya, sebuah momen ketika niat baik dirubah menjadi sebuah aksi nyata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang awal mula perjalanan berdirinya Yapari, sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bersama saya, Ula Mufida, dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber kita yang akan membersamai di podcast ini. Mari kita simak cerita inspiratif tentang bagaimana Yapari berdiri dan berkembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ula. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast perdana kami. Kepada sahabat-sahabat Yapari, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya nama Tugimin. Oleh sahabat-sahabat dan oleh pembina, saya dipercaya untuk menjadi ketua di Yapari. Alamat asli Pucuk, Desa Pucuk, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Oh, siap-siap. Nah, terletak di mana Bapak Yapari ini? Kalau Yapari itu alamat lengkapnya di Dusun Pucuk, RT 5, RW 1, Desa Pucuk, Kecamatan Pucuk, Kabupatennya Lamongan. Oh, siap-siap. Nah, bagaimana Bapak latar belakang atau sejarah adanya Yapari ini? Dan Yapari itu apa sih Bapak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, Yapari itu adalah singkatan dari Yayasan Pandu Anak Mandiri. Jadi anak-anak itu dipandu supaya bisa mandiri. Itulah tujuan kami. Kemudian asbabun nuzulnya ataupun asal muasalnya Yayasan Pandu Anak Mandiri ataupun Yapari ini berdiri, itu kami berembuk dengan sahabat-sahabat bagaimana kita membantu program-program pemerintah. Karena di Kabupaten Lamongan ini ada 27 kecamatan dan terdiri dari 474 desa. Nah, kemudian di situ banyak anak-anak yang kurang berkemampuan di bidang pendidikan, sosial, dan sebagainya. Jadi itulah yang melatar belakangi kami untuk mengadakan ataupun mendirikan sebuah lembaga yang bernama Yapari tadi. Jadi tujuan kami bisa membantu program-program pemerintah mengentaskan kemiskinan, mengentaskan anak-anak yang kurang mampu, dan duafa kita hantarkan mereka. Kenapa? Tadi saya sampaikan di depan, dari 27 kecamatan dan 474 desa, itu banyak penduduknya yang kurang mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, disitulah kami terpanggil. Kami ikut membantu program-program pemerintah. Sebenarnya anak-anak yang kurang berkemampuan itu adalah tugasnya pemerintah. Nah, kami selaku panjang tangan dari pemerintah ikut membantu program-program itu tadi. Gitu. Siap. Sungguh mulia ya Bapak. Alhamdulillah. Nah, Yapari ini sudah berdiri sejak kapan Bapak? Kalau muasalnya berdiri,
kami di bulan November saat itu, tahun 2011, beberapa tahun yang lalu. Saat itu, semenjak berdiri 2011, sahabat-sahabat para pengurus sibuk dengan urusan masing-masing. Karena ekonomi, karena sesuatu hal. Dan kami perbaharui pada tahun 2017 sudah kami aktifkan, mulai dari pembinanya, pengawasnya, dan mulai dari ketua, bendara, dan sekretaris sudah kami catatkan di notaris dan Menkumhamnya. Jadi kalau ditanya, kami berdiri tahun 2011. Kemudian vakum 5 tahun, kita mulai berdiri lagi aktif 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan pembaharuan yang kedua itu kemarin tahun 2022. Wah, ternyata cukup lama ya Bapak ya. Alhamdulillah. Boleh disampaikan kepada sahabat-sahabat Yapari untuk harapan Bapak di Yapari ini. Kalau harapan kami, dengan adanya kami berdiri ataupun kami berada di tengah-tengah masyarakat Lamongan, itu ikut membantu mengentaskan program-program pemerintah. Sehingga anak-anak yang kurang berkemampuan, sehingga mereka bisa mampu. Anak-anak yang tadinya tidak punya pendidikan, kita hantarkan mereka pendidikannya. Anak-anak yang belum bisa mengerjakan sesuatu, kita didik mereka dengan beberapa program-program kami di situ. Wah, siap-siap. Semoga senantiasa dilancarkan ya Bapak. Terima kasih Mbak Ula. Nah, kemudian berapa kira-kira Pak anak asuh yang berada di Yapari? Kalau anak-anak asuh kami, Hoyal kami nanti di seluruh kecamatan di Lamongan. Tapi sementara anak asuh kami itu baru ada 100 anak. Yang tinggal di panti itu ada 11. Pun 11 itu dibagi di 2 tempat. Di panti 1 Pucuk, yang kedua di panti 2 di Payaman Solopuro. Kalau di panti Pucuk ada 7 anak. Kemudian di Panti Asuhan 2 di Solopuro, Payaman itu ada 4 anak. Kemudian selebihnya 89 anak itu masih ikut dengan orang tuanya masing-masing. Lah anak-anak yang di luar panti mau kita tarik, ibunya bilang begini, Pak, kalau anakku sampai doko panti, lah koncoku nang mas sopo. Nah, oke. Dengan melihat kondisi seperti itu ya kita, oh iya Bu, monggo. Tapi putra-putrinya tetap menjadi anak-anak asuh kita. Gitu. Oh, siap-siap. Nah, boleh tahu Bapak, program-program kegiatan apa saja yang ada di Yapari? Alhamdulillah program-program kami, program di Yapari ini, itu ada 6 program. Dan insya Allah nanti dikembangkan menjadi 8 program. Di antaranya Baksa 1, Bakti Safari Yapari. Jadi kita keliling ke desa-desa tadi, yang 474 desa tadi, kita menyampaikan amanah dari para donatur, kita sampaikan ke mereka yang sudah menerima. Jadi setelah untuk di dalam panti itu ada berlebih, ya kan, kita kasihkan yang berhak menerima. Itu Bakti Safari Yapari. Kemudian yang kedua itu program Wali Yatim, Mbak Ula. Di Wali Yatim ini hampir sama dengan gerakan orang tua asuh. Kalau gerakan orang tua asuh itu dari donatur datang ke panti, memberikan rezekinya, dibagikan ke anak-anak. Tapi kalau Wali Yatim bedanya dari para agnia, donatur langsung transfer ke rekening anak-anak. Itulah kelebihan kami. Dan alhamdulillah program kami sudah disambut oleh pemerintah. Alhamdulillah dari pemangku jabatan setempat sangat mendukung. Itu program yang kedua. Kemudian program kami yang ketiga itu pembebasan lahan
di tiap-tiap kecamatan, sehingga untuk memperluas menjadi rumah panti ataupun panti asuhan di tiap-tiap kecamatan. Kemudian yang keempat itu life skill. Jadi anak-anak asuh yang punya berkemampuan, ya kan, kita arahkan mereka, kita didik mereka sehingga menjadi pribadi-pribadi yang punya keterampilan yang mumpuni. Itu. Program yang selanjutnya bimbingan belajar bagi yatim, piatu dan duafa, seperti itu. Yang terakhir? Baru 5. Baru 5. Ya sampai lupa yang terakhir. Yang terakhir itu tadi pembebasan lahan. Jadi untuk digarap menjadi tanah wakaf ataupun nanti ada pertanian produktif yang jangka panjang kita akan kita bentuk ekonominya. Itu seperti itu. Oh, siap. Wah, banyak sekali ternyata Bapak ya untuk program-program kegiatannya. Alhamdulillah. Tak terasa sesi perbincangan kita cukup panjang sekali Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah hadir untuk mengisi podcast perdana kami kali ini. Semoga Bapak senantiasa sehat. Amin, ya dan dilancarkan dalam mengemban tugas dan amanatnya. Amin. Siap. Nah, sahabat Yapari, itulah cerita tentang sejarah berdirinya Yapari. Semoga kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita untuk terus berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan generasi yang akan datang. Panti ini dibangun bukan hanya dari batu dan semen, melainkan dari kepedulian dan ketulusan yang tak pernah putus. Setiap anak berhak punya rumah untuk bermimpi. Terima kasih telah mendengarkan podcast perdana kami. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.